Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia Lanjut mengenai reseptor rasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa, NPM 17320088 dari kelas 6C Pendidikan Biologi. Selanjutnya, untuk tujuan praktikum ini dilakukan yaitu untuk menentukan daerah pengecapan berbagai rasa pada lidah manusia. Untuk rumusan masalahnya, mengapa sih lidah memiliki peta rasa? Kajian teori. Pada manusia, indera pengecap merupakan hal penting karena dengan indera pengecap dapat merasakan enak dan tidak enaknya rasa sebuah makanan atau minuman. Sensasi rasa pengecap timbul adanya zat kimia yang berkaitan dengan reseptor indera rasa pengecap, yang kebanyakan terdapat di permukaan lidah dan palatumol. Hanya zat kimia dalam larutan atau zat padat yang telah larut dalam saliva yang dapat berkaitan dengan sel reseptor, menurut Sherwood pada 2001. Pada lidah terdapat kemoreseptor yang merespon rasa asin, rasa manis, rasa asam, dan rasa pahit. Kemoreseptor ini berfungsi untuk menangkap rangsangan yang bersifat senyawa kimia yang larut dalam air. Bagian-bagian lidah terpenting adalah yang pertama ada bagian tepi depan yang merasakan rasa manis, bagian belakang merasakan rasa pahit, bagian samping merasakan rasa asam, dan bagian depan lidah merasakan rasa asin menurut Idel 2000. Selanjutnya untuk alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum, yakni yang pertama ada 4 buah pinggan kecil yang berisi 4 larutan. Yang pertama ada larutan asam menggunakan air jeruk nipis. Yang kedua ada larutan manis yang menggunakan air gula. Yang ketiga larutan asin menggunakan air garam. Yang keempat ada larutan pahit menggunakan larutan obat. Selanjutnya ada aplikator atau bisa menggunakan cotton bud dan ada tisu. Untuk cara kerjanya, yang pertama meminta pasangan praktikan untuk berkumur, kemudian lidahnya dikeringkan menggunakan kertas hisap atau menggunakan tisu. Kemudian mencelupkan aplikator atau cotton bud ke dalam larutan asam, lalu kelebihan larutan dibuang dengan menekan pada sisi pinggan. Aplikator disentuh pada daerah ujung, sepanjang sisi, tengah, dan belakang lidah pasangan Anda. Kemudian menuliskan tanda plus pada daerah peta yang sesuai jika praktikan merasakan larutan tersebut, dan menuliskan tanda min pada daerah peta rasa yang sesuai jika daerah tertentu yang disentuh tidak sensitif terhadap larutan yang diuji. Kemudian mengulangi prosedur di atas dengan menggunakan keempat larutan lainnya satu demi satu. Seperti ini dilihat pada gambar. Ini probandus, ada 3 probandus. Nah, untuk hasil pengamatannya di sini kan menggunakan 3 probandus. Untuk probandus yang pertama, ia merasakan rasa asam di tepi belakang lidah, merasakan rasa asin di tepi depan lidah, merasakan rasa pahit di ujung lidah, merasakan rasa manis di pangkal lidah. Kemudian probandus yang ketiga juga merasakan rasa asam, asin, pahit, manis di lidah yang sama seperti probandus yang pertama. Untuk pembahasannya, pada praktikum mengenai penentuan lokasi reseptor pengecap ini, semua bahan yang diujikan diletakkan di lidah probandus sesuai dengan posisi rasa bahan di lidah. Contoh, jika bahan rasanya manis diletakkan di ujung lidah depan. Hasilnya setiap probandus dapat merasakan masing-masing bahan. Uji dengan penentuan lokasi pengecapan yang tepat sesuai teori, yaitu ada 4 pengecapan dasar, di mana bagian tepi depan lidah lebih sensitif rasa asin, pada bagian tepi belakang lidah lebih sensitif rasa asam, dan pada bagian pangkal lidah lebih sensitif terhadap rasa pahit. Berdasarkan praktikum, ketiga probandus dapat merasakan rasa sesuai lokasi pengecapan seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi.
Mekanisme kerja reseptor rasa di lidah yaitu terjadi depolarisasi pada sel pengecap akan mengubah potensial listrik di sel pengecap, sehingga menimbulkan terjadinya potensial reseptor yang selanjutnya akan mengeksitasi vesikel sinap dan mengeluarkan neurotransmitter untuk memicu neuron sensorik orde pertama. Berkurangnya kenegatifan dalam sel reseptor kecap ini terjadi karena menempelnya substansi yang memberi stimulasi. Potensial reseptor muncul dengan cara berbeda-beda untuk zat yang menstimulasi rasa yang berbeda. Ion sodium atau Na+ pada makanan asin masuk ke dalam sel reseptor gustatory melalui kanal Na+ di membran plasma yang dikenal sebagai ENaC. Akumulasi dari Na+ menyebabkan depolarisasi dan menyebabkan neurotransmitter ion hidrogen H+ akan masuk ke dalam kanal ion NaC yang juga menutup kanal K+ sehingga menimbulkan terjadinya depolarisasi. Kanal lain yang berpengaruh pada rasa asam adalah kanal HCN. Sensasi rasa dipengaruhi oleh saliva atau air liur. Hal ini disebabkan karena air liur akan melarutkan dan mengkatalisis zat yang masuk ke dalam mulut. Kuncup kecap hanya akan terstimulasi bila zat tersebut telah dikatalisis oleh saliva. Sehingga apabila konsentrasi saliva terlalu rendah, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengkatalisis zat-zat tersebut dan semakin lambat pula respon rasa tersebut. Menurut Jalmo 2007. Dalam praktikum lidah dibiarkan terjulur sehingga diharapkan produksi saliva atau air liur sedikit yang menyebabkan lamanya probandus dalam menangkap rasa, sehingga data peta rasa yang dihasilkan akan semakin akurat karena tanpa campuran saliva. Faktor lain yang mempengaruhi perbedaan hasil praktikum ini adalah suhu dan usia. Suhu kurang dari 20 derajat Celcius atau lebih dari 30 derajat Celcius akan mempengaruhi sensitivitas kuncup rasa. Suhu yang terlalu panas akan merusak sel-sel kuncup rasa sehingga sensitivitas berkurang. Namun, keadaan ini cenderung berlangsung cepat karena sel yang rusak akan diperbaiki dalam beberapa hari saja. Suhu yang terlalu dingin juga akan menembus lapisan kuncup lidah sehingga sensitivitas berkurang, menurut Jalmo pada tahun 2007. Usia juga mempengaruhi sensitivitas reseptor rasa, menurut Sunaryani. Pada orang yang berusia lanjut, terdapat penurunan sensitivitas dalam merasakan rasa asin. Hal ini disebabkan pada orang usia lanjut, berkurang jumlah papila sirkumvalata dan penurunan fungsi transmisi kuncup rasa pada lidah sehingga mengurangi sensasi rasa. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari praktikum yang telah dipaparkan tadi, yakni berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian daerah pengecapan berbagai rasa pada lidah manusia antara lain ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa asin, dan ada rasa pahit. Pada praktikum reseptor rasa ini, dari ketiga probandus memiliki reseptor rasa pada lidah yang normal. Tingkat sensitivitas lidah seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya faktor usia, bahan makan yang dimakan, dan faktor suhu. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.